Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi hoax, hoax dan hoax. Ini semacam teori konspirasi yang dimainkan oleh pemerintah untuk membunuh diskursus publik. Karena saya kira kriminalisasi terhadap para aktivis pejuang demokrasi yang melakukan gerakan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law, baik melalui demonstrasi dan memproduksi tulisan-tulisan kritis di sosial media maupun media mainstream, adalah bagian dari khasanah publik, adalah bagian dari diskursus dalam rangka mengisi kekosongan kognitif publik selama ini dari perbincangan tentang Undang-Undang Omnibus Law. Jangan sampai kemudian impresi politik yang berlebihan ini mendominasi ruang diskursus, sehingga porsi daripada kognitif publik ini menjadi semakin mengecil, sehingga perlahan-lahan kita menjadi dungu secara massal akibat daripada diskursus yang dibunuh melalui tudingan-tudingan hoax yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira ini harus menjadi catatan kritis pemerintah, terutama saudara Menteri Infocom Johnny Plate, yang semalam itu menunjukkan keculasannya bahwa kalau apa-apa yang sudah dikatakan negara sebagai hoax, maka itu adalah hoax. Ini satu pernyataan yang sungguh menyesatkan dan membunuh diskursus publik. Ini teori konspirasi. Menurut saya ini adalah teori konspirasi dimainkan oleh negara dengan semua infrastruktur yang dimiliki oleh negara. Tidak boleh seperti itu dalam negara demokrasi. Porsi daripada demokrasi kita ini sesungguhnya harus diisi dengan nilai-nilai yang mendidik publik agar semakin menjadi lebih cerdas. Jangan sampai demokrasi ini porsi lebih besar diisi oleh politik kekuasaan tanpa diimbangi dengan tumbuhnya kognitif publik. Oleh sebab itu, kriminalisasi terhadap para aktivis pejuang demokrasi yang melakukan kritik-kritik sosial, baik dalam bentuk demokrasi dan tulisan-tulisan kritis, seharusnya diberikan ruang agar diskursus publik ini tetap hidup. Lalu semalam misalnya yang dituding adalah hoax. Apa hoax? Sementara produk final daripada Undang-Undang Omnibus Law sendiri baru diterima oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, pada tanggal 14 Oktober 2020. Artinya tudingan hoax itu tidak memiliki sandingan validasi yang kuat untuk dinyatakan itu yang dilakukan oleh para aktivis itu adalah hoax. Karena tidak memiliki sandingan validasi untuk dituding sebagai hoax, maka secara tidak sadar pemerintah juga melakukan hoax secara sistematis, dan itu membunuh diskursus publik terkait dengan perbincangan Undang-Undang Omnibus Law ini. Selalu dibicarakan bahwa kita ke substansinya adalah Undang-Undang Omnibus Law ini dalam rangka untuk mendorong investasi. Oke, kita semua sepakat tentang itu. Tapi saya kira kita juga harus melihat secara objektif bahwa sesungguhnya investasi kita selama ini tidak bermasalah. Bahkan di era pemerintahan Jokowi ini, pertumbuhan investasi jauh lebih besar dari era-era sebelumnya. Baik dari data BKPM sendiri maupun dari data-data luar seperti Bank Dunia menunjukkan bahwa porsi investasi dalam struktur PDB kita itu 35% dan trennya selalu tumbuh. Bahkan di antara negara-negara berpendapatan menengah ke atas dan menengah ke bawah, porsi investasi dalam PDB itu Indonesia jauh lebih baik. Bahkan bersama Singapura
masuk di top 20. Tapi lagi-lagi pertumbuhan investasi yang besar itu tidak mampu mengungkit, tidak mampu memberikan daya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kan memang ada soal di situ. Investasi yang besar, kalau kita lihat datanya misalnya dari World Investment Report 2019, pertumbuhan investasi kita itu selalu di atas PDB. Tetapi di sisi lain, pertumbuhan investasi yang besar itu tidak memberikan daya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau kita melihat data di era-era sebelumnya, ya, di mana pertumbuhan investasi di era pemerintahan Jokowi ini lebih tinggi, tetapi pada era-era sebelumnya dengan pertumbuhan investasi yang kecil itu mampu mengatur pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Sementara di era rezim ekonomi Jokowi dengan pertumbuhan investasi yang besar tapi pertumbuhan ekonominya mangkrak di 5%. Ada soal di situ. Artinya pertumbuhan investasinya sudah bagus tapi strukturnya bermasalah. Inilah yang harus dilihat secara sektoral, kemudian tidak serta-merta menjadikan undang-undang Omnibus Law ini sebagai undang-undang sapu jagat yang pada akhirnya menimbulkan kekisruhan dan kekacauan sosial. Struktur investasi kita ini bermasalah. Misalnya kalau kita lihat data-data sebelumnya, bahwa realisasi investasi yang dilaporkan oleh BKPM pada tahun 2019 misalnya melampaui target, dari target 700-an triliun capaiannya 800-an triliun. Tapi penyerapan tenaga kerjanya cuma 1,3 juta. Artinya ada soal bahwa ternyata dalam pertumbuhan investasi itu porsi daripada investasi padat modal jauh lebih tinggi ketimbang investasi padat karya. Di sektor finansial seperti portofolio saham, surat utang dan lain-lain sebagainya, itu porsinya lebih besar ketimbang di sektor real. Kenapa? Ada soal di situ karena memang ada berbagai faktor. Di antaranya misalnya terkait dengan daya saing ekonomi kita, daya saing infrastruktur kita, utilitas infrastruktur kita, bagaimana konektivitas dari infrastruktur itu dalam menumbuhkan geliat perekonomian di sektor real. Ini menjadi soal. Sehingga secara struktural sektor-sektor yang bermasalah inilah yang kemudian ditemukan apa masalahnya. Misalnya kalau rantai birokrasi yang panjang, maka itu yang dilakukan, itu yang perlu ditransformasi. Tidak kemudian melakukan seperti hari ini dengan undang-undang yang hanya melahirkan kekacauan di musim pandemi. Yang kedua, kenapa para investor bukan tidak mau tapi agak enggan untuk berinvestasi di sektor real? Karena persoalan daya saing tenaga kerja kita yang secara data dari Global Competitiveness Index kita selalu berada di rata negara ASEAN lainnya. Dengan daya saing yang rendah itu, dengan kompetensi skill yang rendah itu, maka otomatis akan berpengaruh terhadap nilai tambah produk yang akan dihasilkan. Ini juga kemudian menjadi pertimbangan para investor, karena investor tentu tidak mau merugi. Setiap dia masuk, dia memproduksi suatu barang, tentunya menginginkan nilai tambah sehingga itu berdampak pada harga jualnya. Tetapi kalau daya saing, kompetensi, skill tenaga kerja rendah, otomatis itu tidak akan berdampak kepada output nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Ini menjadi soal sehingga mereka lebih cenderung memilih investasi padat modal karena menguntungkan dan tidak merepotkan. Kemudian yang lainnya misalnya dari sisi data, ya, ICOR misalnya, incremental capital output ratio Indonesia itu lebih tinggi. Artinya setiap kita menghasilkan satu output unit produk itu membutuhkan 50% darinya untuk menghasilkan output tersebut.
Kenapa? Artinya biaya ekonomi kita ini besar, inefisiensi, persoalannya lagi-lagi ke korupsi. Tapi KPK dilemahkan. Ya. Beberapa hari lalu saya membaca di media pernyataan Jokowi menyatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini juga dalam rangka untuk memberantas korupsi. Apa yang diberantas, KPK-nya dilemahkan kok. Artinya antara pernyataan dan fakta sesungguhnya itu tidak saling berkaitan. Di satu sisi katanya dengan Undang-Undang Omnibus Law ini ingin memangkas mata rantai birokrasi yang panjang dan menimbulkan korupsi, tapi di sisi lain KPK-nya dilemahkan secara sistematis. Ini menjadi soal. Lagi-lagi kita kembali ke investasi tadi, bahwa selama ini pertumbuhan investasi kita tidak menjadi masalah yang serius dengan pertumbuhan yang baik dari era-era sebelumnya dan di antara negara-negara yang sudah saya sebutkan tadi. Maka saya kira ini problemnya adalah problem struktural, sehingga penyelesaiannya diselesaikan secara struktural, bahwa sektor-sektor mana yang selama ini menjadi penghambat arus investasi ke sektor real misalnya, itulah yang harus direformasi strukturnya, sehingga memiliki kemampuan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi yang sebagaimana diimpikan oleh Jokowi pada saat kampanye pemilu kemarin, pilpres kemarin, bahwa akan mengerek pertumbuhan ekonomi 7%. Jadi saya kira dari semua perbincangan substansi itu, maka yang pertama yang ingin saya simpulkan adalah, pertama, dalam negara demokrasi diskursus itu harus dibiarkan tumbuh, sehingga proses demokrasi kita ini tidak cuma demokrasi secara struktural melalui pemilu dan seterusnya, tetapi demokrasi secara kultural yang mana itu melahirkan kecerdasan. Oleh sebab itu diskursus publik ini dibiarkan tumbuh. Jangan sampai kemudian kritik keras itu dianggap sebagai pembangkangan, penghasutan, kemudian itu dikriminalisasi. Ini adalah bagian dari proses pembunuhan demokrasi seandainya diskursus itu serta-merta dikriminalisasikan. Yang kedua, investasi kita memang sejauh ini dari sisi tren pertumbuhannya tidak menjadi soal. Yang menjadi soal adalah struktur daripada investasi itu sendiri yang harus ditransformasi sehingga dia memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya baik, lapangan kerja tercipta, itulah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sehingga saya kira dari dua dimensi ini kita berharap perdebatan atau diskursus kita tentang Undang-Undang Omnibus Law ini tidak hanya melahirkan impresi politik yang berlebihan yang kemudian itu menggerus porsi daripada kognitif publik yang akhirnya kita akan mengalami pembodohan secara massal. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.